Shalom anak-anak. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa di ibadah kita pada hari Minggu ini. Sudah siap anak-anak semuanya? Ada yang belum mandi? Sudah dudukkah? Yang belum mandi seharusnya pagi-pagi tadi harus sudah mandi. Dan jam 6 sudah siap semuanya di hari Minggu nanti. Kami minta kepada anak-anak supaya mempersiapkan diri. Panggil mama papanya untuk mendampinginya. Ya anak-anak ya. Terima kasih. Mari kita beribadah. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa untuk ibadah kita. Berdoa dimulai. Amin. Mari kita bernyanyi. Selamat pagi adik-adik. Ayo kita bernyanyi. Dalam sikap berdiri, sikap berdoa, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa.
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat pada minggu hari ini kita membaca yaitu mulai dari hukumnya yang pertama sampai dengan hukumnya yang keempat. Ada yang hafal? Atau kita sama-sama mengucapkannya? 1, 2, ya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang kudus itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk dapat melakukan hukum tersebut. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Ayo adik-adik kita bernyanyi lagi. Mari kita serahkan segala dosa dan perbuatan kita
yang kita tidak sengaja maupun sengaja, karena Tuhan kita adalah Maha Pengampun. Marilah kita berdoa sama-sama, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Mari kita duduk. Ayat hafalan kita pada bulan Februari ini, bulan Februari, ayat hafalan kita dalam satu bulan ya anak-anak ya, yaitu tertulis pada Yosua 24 ayatnya yang 15C. Udah dibuka Alkitabnya? Kalau belum dibuka, kalau belum tahu, suruh mama yang membukanya dan sama-sama kita membacanya. Sudah? Yosua 24 ayat 15C. Sekali lagi Inang bilang, Inang sebutkan. Yosua 24 ayat 15C. Sudah anak-anak? Nanti kita menghafalnya bersama-sama. Sekarang kita sama-sama membacanya dalam Alkitab. 1, 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sama-sama satu kali lagi. Tapi dihafal ya, lama-lama dihafal ya. Kalau hari Minggu itu ditanya lagi untuk ayat hafalan kita selama 1 bulan ini. 1, 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sekarang tutup bukunya. Inang juga tutup bukunya ya. Kita sama-sama. Ada yang hafal? Ada, pasti pintar-pintar dalam rumah ya. Kita sama-sama. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Pintar, ada yang hafal. Ya, pintar. Itulah ayat hafalan kita di bulan ini. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Mari kita bernyanyi. Ayo adik-adik kita bernyanyi lagi. Tetap semangat ya memuji Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Oh
Mari kita sikap berdiri, sikap berdoa untuk mengaku iman kita bersama-sama. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Ayo adik-adik, kita bernyanyi lagi. Jangan lupa persembahannya dikumpulkan. Kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas persembahannya. Sekarang kami serahkan kepada kakak. Ada pengumuman kakak. Oke adik-adik, hari ini pengumumannya tetap seperti biasa. Jangan lupa minggu depan ajak semua kawan-kawannya sekolah minggu online di rumah masing-masing. Sudah pakai baju sekolah minggu seperti biasa, sudah mandi, sudah bersih, karena kita akan menghadap Tuhan. Ingatkan kawan-kawannya ya untuk sekolah minggu online di rumah masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bernyanyi untuk mendengarkan firman Tuhan dari Amang Pendeta kita. Jai sayur papu namai tanaki di homai
lipat tangannya, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Firman Tuhan untuk kita di minggu hari ini tertulis dalam Lukas. Lukas pasti itu di perjanjian baru. Matius baru langsung Lukas. Matius, Markus baru Lukas, ya. Lihat di situ pasal yang ke-10. Buka Alkitabnya, berlomba di rumah, buka Alkitabnya. Pasal 10 ayat 25 sampai ayat 37. Ayo adik-adik sekolah minggu membaca di rumahnya firman Tuhan. Amang akan bacakan dari sini. Adik-adik mengikuti di rumah. Begini firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, adalah orang yang turun dari Yerusalem ke Jeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya untuk belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia meniraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih hari ini,
aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang-orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu pasti sudah tahu firman ini, ya, sudah mengerti firman ini. Kalau ditanya di rumah adik-adik sekolah minggu, apa sih adik-adik sekolah minggu yang menjadi hukum yang terutama? Ini isinya yang disebut Tuhan Yesus tadi. Kasihilah Tuhan Allahmu, ya kan? Kasihilah Tuhan Allahmu. Kemudian apa lagi? Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Wah, hati dan jiwa sama-sama mengasihi Tuhan Allah. Kemudian mengasihi siapa lagi? Mengasihi sesama. Inilah yang harus dilakukan orang-orang Kristen. Supaya apa? Supaya dia menerima kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal itu apa? Kehidupan yang sudah disiapkan Tuhan Yesus di surga untuk adik-adik sekolah minggu. Bagaimana kehidupan di sana? Orang disebut kehidupan kekal, berarti tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi sakit penyakit. Pokoknya di sana adalah bersuka cita, bersuka cita, bersenang-senang, bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Jadi orang-orang Kristen, anak-adik sekolah minggu, siapa yang mau ke surga? Pasti semua kita tunjuk tangan. Siapa yang sudah tahu firman Tuhan 10 titah? Ada yang macet-macet, ada yang sudah lancar. Tentu dia harus melakukannya. Lalu apa lagi? Firman Tuhan hari ini, kasihilah Allah, kasihilah sesamamu dengan segenap jiwa, dengan segenap hatimu. Tentu ini adik-adik sekolah minggu sudah tahu. Yang penting bagaimana mempraktekkannya, bagaimana menghidupinya. Di dalam firman Tuhan ini ada seorang yang mau mencobai Tuhan Yesus, yaitu ahli Taurat yang sudah hafal semuanya firman Tuhan, yang sudah hafal semuanya titah-titah. Kita lihat ya, Yesus berjumpa dengan dia ketika dia bertanya, apa yang aku perbuat untuk mencapai kehidupan yang kekal, Tuhan Yesus? Katanya. Lalu Yesus mengatakan, apa yang tersurat di hukum Taurat? Lalu dia langsung menjelaskan panjang itu, karena dia ahli Taurat, ahli Taurat yang sudah hafal semuanya. Tapi masih dihinggapi oleh iblis. Karena apa? Karena dia mau mencobai Tuhan Yesus, seperti iblis mencobai Tuhan Yesus di padang gurun. Sama dengan ini, hukum ahli Taurat ini dicobai iblis, padahal dia sudah tahu apa yang bisa dia perbuat, karena dia berkhotbah setiap hari di gerejanya, di sinagoge namanya. Mereka tapi mencobai Tuhan Yesus. Inilah yang dihinggapi oleh iblis, yang mau mencobai orang-orang di sekitarnya, yang mau menjerumuskan orang-orang temannya atau yang lain-lain di lingkungannya
di rumahnya. Sudah tahu dia tapi sok-sok nanya lagi. Ditanya-tanya. Supaya apa? Supaya nampak nanti kebodohannya kepada orang. Kalau dia tidak tahu, itu orang yang mencobai. Tapi kalau sudah tahu, ngapain ditanya-tanya, ya kan? Jadi adik-adik sekolah minggu, bertanyalah ketika kamu tidak tahu. Jangan bertanya ketika sudah tahu. Itu artinya mencobai. Jadi adik-adik sekolah minggu jangan mengikuti ahli Taurat ini, mencobai Tuhan Yesus. Kemudian apa lagi yang mau kita lihat dari orang-orang di sekitar yang ada diceritakan Tuhan Yesus tadi? Ada ceritanya, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Jeriko, lalu dia dirampok penyamun, dipukuli, bukan hanya uangnya diambil, bukan hanya hartanya diambil, semua yang ada padanya sudah diambil, tapi masih dipukuli, dikeroyok, lalu dia pingsan, tergeletak di tengah jalan. Kemudian lewatlah seorang malim, ya kan? Lewat seorang malim, lihat ada tergeletak orang, lalu apa dilakukannya? Dia pindah jalur. Yang dulunya dia yang tergeletak itu sebelah kiri jalan, lalu dia berjalan sebenarnya di sebelah kiri, lalu dia berpindah lagi ke sebelah kanan supaya tidak melihatnya, pura-pura tidak melihat. Siapa malim itu, Pak Pendeta? Malim itu kalian tahu siapa? Itulah orang-orang yang melayani di gereja, seperti pendeta, cintua, bahkan ikut juga di sini guru-guru sekolah minggu. Udah dilihat, tapi tidak mau dia membenarkannya atau membantunya. Begitulah sikap orang yang tidak mengasihi Tuhan Allah. Begitulah sikap orang yang tidak mengasihi sesama. Seorang malim yang rajin gereja, yang rajin berdoa, yang rajin menyampaikan pelayan, yang rajin di gereja mengajar, yang rajin semuanya menghafal firman Tuhan, tapi ketika mau menolong orang lain, dia mundur, dia mencari jalan pintas supaya tidak menolongnya. Kejam kali dia itu, sama dengan ahli Taurat, seorang malim itu. Lalu siapa lagi? Seorang Lewi. Lewi ini siapa lagi? Lewi ini adalah suku bangsa Israel yang membereskan pelayanan di gereja. Misalnya membereskan kurban-kurban di sinagoge kalau orang Yahudi, ya. Kalau di gereja ini mungkin dia adalah orang yang melayani jemaat. Orang yang melayani dipanggil, dikhususkan untuk melayani jemaat. Tentu dia setiap hari mendengar firman Tuhan, setiap hari di gereja, setiap hari di bait suci. Tentu dia sudah tahu sedikit atau banyaknya firman Tuhan. Tapi sama dengan malim tadi, dia pindah ke seberang jalan, menghindari orang yang dipukuli dan yang dirampok tadi. Begitulah kehidupannya. Sudah tahu firman Tuhan, tapi dia tidak melakukannya. Orang Samaria bagaimana? Kita lihat di sini berikutnya cerita Tuhan Yesus. Adalah seorang Samaria lewat dari situ. Dilihat dia, sebenarnya dia bukan orang situ. Tadi malim itu orang situ. Baru lagi Lewi itu pun orang sekitar situ. Tapi ini orang Samaria, orang yang datang melakukan perjalanan. Mungkin dia lewat dari kampung itu, lalu dilihatnya ada orang yang sekarat, yang menderita, yang butuh pertolongan. Lalu dia membalutnya, memandikannya tadi, katakan mencucinya dengan
wewangian, dengan parfum, dengan yang lain-lain, dibalutnya, dinaikkannya ke kedelainya, baru dibawa ke penginapan. Lalu penginapan ini mungkin juga ada kesehatannya. Lalu dia diperiksa di sana. Lalu orang itu lagi membayar uang penginapannya. Bukan hanya uang penginapannya dibayar juga uang perobatannya. Apalagi kalau nanti kurang ini, ketika aku pulang, kau bayar pun, katanya lagi. Jadi orang Samaria itu orang yang baik hati di sini ya. Walaupun orang-orang Yahudi melihatnya itu orang Malim tadi, orang Lewi, orang Samaria itu orang yang najis, orang yang tidak tahu firman Tuhan. Itulah penilaiannya. Tapi ketika dia melihat orang sakit-sakitan, orang sekarat, menolongnya. Lalu Tuhan Yesus berkata, siapakah di sini yang mengasihi temannya? Lalu ahli Taurat itu pun tahu yang sebenarnya, karena dia harus jawab yang sebenarnya. Kalau tidak, dia akan dilempari orang-orang yang di sana. Lalu pura-pura lah dia menjawab itu. Katakannya, orang Samaria itu, ya berbuatlah demikian supaya kamu hidup di dalam kerajaan Allah, kata Tuhan Yesus. Jadi adik-adik sekolah minggu, tadi ada ayat hafalan kan? Apa tadi ayat hafalannya? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya dihafal adik-adik sekolah minggu, tapi harus benar-benar beribadah. Bapak, mama, adik-adiknya, dianya, kakaknya beribadah kepada Tuhan. Gimana caranya Pak Pendeta? Sekarang nggak bisa lagi sama-sama dengan bapak, dengan mama juga ke gereja. Ya di rumah, bukan hanya ke gereja. Misalnya pagi-pagi kan nggak sekolah lagi, nggak masuk lagi ke sekolah, ke gedung sekolah, sudah di rumah. Pagi-pagi bangun, jangan jadi terlambat bangun. Bangun misalnya jam 5, sudah selesai bangun, lipat selimutnya, bereskan tempat tidurnya. Habis itu suruh mamanya atau bapaknya ngambil Alkitab, baca dulu ayat hari ini, lalu berdoa, atau pilih dulu lagu kidung jemaat, misalnya nyanyikan, baru beribadah, dengar firman Tuhan. Habis itu amin, langsung melakukan aktivitas di rumah. Ada yang masak, mungkin mamanya masak, bapaknya siap-siap kerja. Baru adik-adik sekolah minggu mulai mandi, karena akan mengikuti pelajaran online. Habis dari situ jangan kebanyakan main handphone. Karena apa? Bisa itu tidak mengasihi diri sendiri. Pas ketika belajar pakai handphonenya. Ketika sudah siap belajar, ya sekedar aja kalau handphone itu dipakai. Jangan jadi tergantung pada handphone adik-adik sekolah minggu. Jadi di sini firman Tuhan, bagaimana cara melakukannya, beribadah. Itu tadi sudah kita sebutkan ya. Baru apa lagi? Kalau ada yang jatuh, misalnya pas jalan-jalan jatuh dengan adiknya, dia jalan-jalan jatuh, langsung digendong, langsung dipegang, jangan dimarahi, malah dimarahi, lihat jalanmu. Habis itu dipukulnya, enggak dilihatnya di jalannya, dipukul palanya. Itu bukan kakak yang baik, bukan kakak yang mengasihi Tuhan. Tetapi bagaimana dia menolongnya, membersihkannya, misalnya sudah ada di kakinya goresan atau ada pasir di tangannya, dibersihkannya. Karena nanti kalau enggak dibersihkan kena pula ke matanya, jadi buta dia. Jadi adik-adik yang ada adiknya dijaga. Itulah adik-adik sekolah minggu yang mengasihi Tuhan Yesus
yang mengasihi Tuhan Allah. Karena dengan demikianlah kita menjadi hidup di dalam kerajaan surga. Amin adik-adik sekolah minggu. Amin. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur adik-adik sekolah minggu di sini bisa mendengar firman Tuhan, bisa bersekutu dengan kami, para pelayan di tengah-tengah gerejamu, dari pengkhotbah, agenda, yang melayani nyanyian, dan juga yang melayani live streaming, musik, dan kami semuanya di sini guru-guru sekolah minggu bisa bersekutu walaupun melalui online. Tuhan Allah, berkatilah ibadah kami ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di sini Tuhan, kami berdoa juga untuk situasi kondisi di dunia ini, kiranya Tuhan memampukan kami, menguatkan kami melaluinya. Jauhkan kami dari mara bahaya, berkati kami, berikan kami kebijaksanaan dan kesehatan. Bapa di surga, adik-adik sekolah minggu pasti setiap hari dan setiap waktu dia berdoa, mendoakan orang tuanya untuk senantiasa sehat, senantiasa Tuhan berkati. Kiranya Tuhan mendengar setiap doa anak-anak sekolah minggu di tengah-tengah gerejamu. Tuhan Allah, inilah doa kami, anak-anak sekolah minggu, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi. Ayo adik-adik, kita bernyanyi bersama-sama. Siapkan tangannya, kita akan berdoa. Anakku namemet lehorma tu debata tainangi narusai sayurwa ku namai tangaki dihomai tangaki dihomai. Mari adik-adik sekolah minggu untuk berdiri di tempatnya. Kita berdoa lipat tangannya. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom.